Ketika kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, memanusiakan manusia lainnya, maka di situ kita bisa menjaga etika kita. Oke teman-teman, aku mau lanjut jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin udah masuk di Instagram story Q&A. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di sini saya akan menjawab beberapa karena saya pilih juga. Ada banyak pesan-pesan yang masuk kemarin di Q&A dan di DM yang kemarin saya bilang request apa yang saya bahas di channel YouTube Senandika, dan selanjutnya akan sering saya jawab di YouTube ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ada beberapa ini masuk mana ya? Oke, yang ini. Bolehkah mematahkan tradisi atau ajaran dari orang tua yang menurutku salah? Soalnya ada yang bilang kalau kita langgar mungkin nggak kena ke kita, tapi ke anak cucu, atau memang begitu Bante? Tradisi kebudayaan atau apa ya, ritual-ritual ataupun mungkin itu upacara-upacara yang turun-temurun bukan hal apa ya, kita harus tahu mana yang sesuai, mana yang tepat. Kalau di dalam Buddhis sendiri, Sang Buddha menyampaikan bahwa jangan karena kamu masuk Buddhis lalu kamu menjelekkan bahkan membenci tradisi ataupun kebudayaan sebelumnya. Kita sebagai umat Buddha diperbolehkan tetap menjalankan tradisi dan kebudayaan yang sudah ada. Yang terpenting itu tidak bertentangan dengan dharma, tidak bertentangan dengan kebenaran, atau tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Misalnya mungkin tradisi-tradisi yang pengorbanan makhluk hidup atau lain sebagainya, mungkin itu perlu dipertimbangkan. Ketika itu menjadi hal yang bertentangan dengan dharma, maka itu juga perlu dikurangi hingga bisa ditinggalkan. Itu justru bukan suatu yang salah. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadangkala upacara-upacara, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan dharma, kita tidak mengubahnya hanya karena takut karma buruk kalau dalam Buddhis, atau kalau dalam masyarakat takut dosa lah itu kalau kita tidak melakukan upacara-upacara hal seperti itu. Tetapi kalau kita sebagai umat Buddha, ajaran Buddha berkembang menyesuaikan tradisi kebudayaan. Yang terpenting menghindari hal-hal upacara-upacara atau pengorbanan yang berhubungan dengan makhluk hidup lainnya, atau bahkan kalau zaman-zaman dulu itu pengorbanan manusia pun ada. Itu harus benar-benar kita tinggalkan sebagai pengikut Buddhis. Mungkin itu singkatnya. Dan lagi pertanyaan selanjutnya, Bante, cara menjadi manusia yang memiliki etika bagaimana? Mohon dijawab. Ketika kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, memanusiakan manusia lainnya, maka di situ kita bisa menjaga etika kita. Maka menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya, dan jadilah kita manusia yang benar-benar manusia, bukan yang lainnya, atau menjadi manusia peta, manusia tirajana. Nah, itu manusia kalau dalam bahasa umumnya manusia seperti setan. Tapi kalau di dalam Buddhis manusia peta. Peta itu ya makhluk-makhluk rendah. Memang wujud kita manusia, tetapi kadangkala perilaku kita, kadangkala mungkin tindakan kita di luar nalar sebagai manusia itu sendiri. Tuh. Kemudian apakah boleh
apakah berbohong hal-hal kecil tidak penting termasuk dosa atau karma buruk lah ya. Kalau dosa itu kalau dalam Buddhis artinya kebencian, tetapi kita lebih ke karma buruk. Kalau di dalam Dhammapada ayat pertama, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta dari segala sesuatu. Ketika niat kita saja sudah buruk, niat kita sudah tidak baik, itu berakibat tidak baik juga. Bahkan akibat kalau di dalam Buddhis itu berbuah dari 3, yaitu pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita, atau kehendak kita itu sudah mengakibatkan kama atau wipaka kama, atau akibat dari pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita itu sudah berakibat. Maka menjaga pikiran otomatis kita menjaga ucapan, otomatis kita menjaga tindakan. Kemudian cinta beda agama. Ini kemarin sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Beda agama, beda suku, tradisi, kebudayaan sebenarnya tidak terlalu sulit ketika kita bisa menerima perbedaan. Yang sulit itu kita beda keyakinan, yakin kita mau tapi dia yakin dia tidak mau. Bante tolong bahas tentang buku kelima yang Bante tulis. Buku kelima yang akan terbit, yang sedang kita edit, sedang kita bahas, itu judulnya Senandika BDP. Nah, untuk isinya ya nggak boleh kita bahas di sini dong. Nah, nanti nggak kejutan lagi. Nanti tunggu info selanjutnya di Instagram saya ataupun di Instagram BDP Teamwork. Nanti kita upgrade di situ kapan peluncurannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Anda sebenarnya sudah bisa lihat cara mendapatkan buku itu nantinya di Instagram saya, sudah saya tulis juga. Jadi buku ini tidak diperjualbelikan, tetapi juga tidak gratis. Nah, ingat, tidak diperjualbelikan tapi juga tidak gratis. Jadi buku yang selanjutnya ini nanti Anda kalau mau dapat, Anda cukup nitip atau nitip biaya cetak saja. Nah, di situ sudah kita post di Instagram. Jadi dengan nitip biaya cetak nanti Anda mendapatkan buku itu. Jadi buku yang selanjutnya nanti ya semoga cepat selesai, karena ini dalam proses edit, proses ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Maka nantikan buku selanjutnya yang berjudul Senandika BDP. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang lain akan saya jawab di sesi Q&A selanjutnya.